Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Sabita Ginisa Fatmarini dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 23101162. Jadi, di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah Fikih Zakat dan Wakaf di Indonesia. Baik, tema yang saya ambil itu adalah zakat di Indonesia. Langsung saja, pada poin pertama saya akan menjelaskan apa itu zakat. Zakat itu berasal dari kata zakah yang artinya suci, tumbuh, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik muslim untuk diberikan kepada yang berhak atau mustahik. Tujuannya bukan cuma untuk menunaikan kewajiban agama, tapi juga membersihkan harta dan membantu sesama. Kemudian pada poin kedua ada dasar hukum dan kewajiban zakat. Selain dari Al-Quran dan hadis, di Indonesia zakat juga mempunyai dasar hukum negara. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pemerintah mengatur cara pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Ada dua lembaga utama yang mengelola zakat di Indonesia, yaitu Baznas dan Laz. Baznas adalah Badan Amil Zakat Nasional, yaitu lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Laz adalah lembaga amil zakat, yaitu lembaga non-pemerintah, tapi mempunyai izin dari Baznas. Kemudian pada poin ketiga itu terdapat jenis-jenis zakat. Secara umum, zakat dibagi menjadi dua, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan di bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Bentuknya itu bisa berupa beras atau uang senilai kebutuhan pokok sekitar 2,5 kg. Sedangkan zakat mal atau harta itu dikeluarkan dari harta yang telah memenuhi syarat seperti emas, perak, penghasilan, hasil pertanian, perdagangan, dan lainnya. Syaratnya itu sudah mencapai nisab atau batas minimal dan sudah haul atau dimiliki selama 1 tahun. Kemudian pada poin keempat itu terdapat pengelolaan zakat di Indonesia. Zakat yang dikumpulkan lewat Baznas atau Laz tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tapi juga produktif, yang artinya dana bisa digunakan untuk membantu modal usaha kecil, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian poin kelima itu terdapat potensi zakat di Indonesia. Menurut data Baznas tahun 2023, potensi zakat nasional mencapai lebih dari 300 triliun per tahun. Tetapi, zakat yang benar-benar baru terkumpul itu sekitar 30-40 triliun saja, yang artinya itu masih ada potensi besar yang belum tergarap. Kalau potensi tersebut itu dimanfaatkan secara maksimal, zakat bisa membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kemudian ada tantangan pengelolaan zakat. Tentu saja di Indonesia masih ada beberapa tantangan, di antaranya ada kesadaran masyarakat untuk membayar zakat lewat lembaga resmi itu masih rendah. Kemudian ada banyak yang belum tahu bahwa zakat itu bisa menjadi pengurang pajak kalau dibayarkan lewat Baznas atau Laz. Yang terakhir itu sistem data muzaki dan mustahiknya itu belum terintegrasi sepenuhnya. Karena itu, Baznas terus berinovasi dengan zakat digital, yaitu zakat yang bisa dibayarkan lewat website, aplikasi, bahkan marketplace seperti Tokopedia dan GoPay. Kemudian yang terakhir itu ada dampak sosial dan ekonomi zakat. Zakat bukan cuma untuk ibadah, tapi juga alat pemerataan ekonomi. Dengan zakat, masyarakat miskin bisa diberdayakan, anak yatim bisa sekolah, dan pedagang kecil bisa mempunyai modal. Inilah bentuk nyata dari keadilan sosial dalam Islam. Zakat juga mendukung tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.